Oke, selamat pagi untuk anak-anak kelas 7. Kali ini kita akan membahas di pelajaran kita di dalam bab yang ke-6. Oke, halamannya kalian tinggal lihat halaman 41. Bab 6 halaman 41. Tinggal buka buku cetaknya. Dipersiapkan buku cetaknya. Kita sambil tunggu dulu temannya yang lain. Oke, kita akan tunggu temannya ya 3 menit lagi. Kalau nggak ada kita akan mulai. Dipersiapkan buku cetaknya halaman 41. Kita akan masuk ke dalam bab yang baru di bab yang ke-6. Oke, 1 menit lagi kita akan mulai untuk pembelajarannya. Silakan videonya dinyalakan. Dan pastikan bukunya sudah ada. Ya, buku cetaknya sudah ada. Dan juga sudah pakai seragam. Jadi 1 menit lagi kita akan mulai. Oke, videonya dihidupkan. Ya, saya mau foto dulu. Kita foto bersama dulu. Pagi, Lagi, yuk videonya dihidupkan yuk. Kita foto dulu. Ya, mana sih ini? Nggak apa-apa, nggak punya batik nggak apa-apa. Yang penting pakai seragam kamu. Nah, oke, kita foto. Oke, yep. Terima kasih buat anak-anak kelas 7 yang udah mau bergabung. Ya, saya ingatkan lagi supaya kita tetap uh, belajar. Yang mana Luis videonya Luis? Ya, kan saya udah bilang setiap pelajaran agama videonya harus dihidupkan. Ya, karena saya lihat anak-anak itu nggak pada menghidupkan video. Ya, kita kan nggak lama juga, paling lama 10 menit atau 20 menit kita zoom. Oke, hari ini kita akan bahas di halaman 41, ya, bab yang ke-6. Ya, nanti kalau kalian lihat di bab yang ke-6, kalian tinggal lihat dulu ya. Oke, saya akan share dulu.
Oke, di bab yang ke-6 ini ya tentang menjaga dan melestarikan alam. Ini bab yang ke-6, menjaga dan melestarikan alam. Nah, di dalam bab ini juga berkaitan dengan bab yang ke-5 yang kemarin ya. Jadi ayat pokoknya ini kalian harus ingat baik-baik. Kejadian 1 ayat 28 dan kejadian 2 ayat 15. Ya, karena ini akan selalu keluar untuk ayat-ayat pokoknya. Karena ini menjadi dasar dan landasan. Jadi bab yang ke-6 ini kelanjutan dari bab yang ke-5 yang bicara masih tentang lingkungan hidup. Bagaimana kita ya sebagai anak-anak remaja itu peduli terhadap lingkungan. Nah, kebetulan juga kita beberapa bulan ini dari bulan Januari, bulan Februari mengalami satu musibah ya tentang banjir. Nah, nanti kalian wajib mengerjakan tugas clipping dalam bentuk presentasi di PowerPoint. Ya, minimal ada 5 slide dan di 5 slide-nya itu ada solusi dari para pakar atau menurutmu solusinya seperti apa. Ya, jadi kalian bisa lihat solusinya seperti apa atau kalian juga bisa menuangkan ide ya, ide dari solusi kamu. Nah, tugas itu ada di classroom tugasnya. Ya, jadi kita akan ini sama berkaitan ya bab 6 ini Sir juga udah terangkan di bab yang kelima. Jadi tentang menjaga dan melestarikan alam, ya menjaga lingkungan. Nah, kita juga belajar di bab yang ke-6 ini hanya untuk praktek. Jadi bab ke-6 ini lebih banyak prakteknya. Jadi kita akan mencari solusinya. Ini setiap individu wajib memberikan presentasi PowerPoint. Oke, ada yang punya komputer kan? Semua punya komputer nggak? Ada. PowerPoint di HP bisa kan? Ya, di HP juga bisa PowerPoint. Kalau kalian bisa gunakan HP di PowerPoint itu ada yang namanya WPS ya. Pakai WPS bisa. WPS Office. Ya, Microsoft Office ada. Kalau Microsoft Office kan ada yang berbayar, ada yang nggak berbayar. Nanti kalian nggak bisa pakai kalau yang berbayar. Nah, seperti itu. Pakai WPS juga nggak apa-apa. WPS Office juga nggak apa-apa. Ya, jadi dibuat dari HP. Sebenarnya kalau ada kemauan untuk membuat praktek juga ada. Nah, sekarang kan saya udah bilang di semester genap ini saya akan banyakkan praktek untuk anak-anak ya dari kelas 1 SMP, ya, kelas 7, 8 dan 9 lebih banyak prakteknya. Nah, kenapa Ustaz di bab ke-6 ini tidak mengulang lagi materinya? Karena ini sama materinya tentang lingkungan. Bagaimana kita harus menjaga dan melestarikan lingkungan. Nah, jadi di bab yang ke-6 ini kita akan prakteknya. Tugas yang pertama adalah membuat clippingnya. Ya, membuat clippingnya dalam bentuk PowerPoint slide. Ya, gunakan HP-mu ya atau gunakan di laptop untuk presentasinya. Nah, nanti disimpan, tinggal dikirim di tugasnya. Ya, di tugas. Nah, Sir akan lihat untuk pemahaman kalian dari afektif ya, afektif dan konektif kalian dalam menelaah atau memberikan solusi atau kalian mendengar tempat atau merangkumkan itu bisa dicari di internet, dicari juga di YouTube menurut pakar dan kalian akan catat. Ya, seperti itu. Jadi belajar istilahnya meneliti. Ya, belajar meneliti, kita juga mesti berargumen juga gitu ya. Kenapa solusi-solusi itu harus ada. Nah, apa hubungannya dengan pelajaran agama? Nah, disinilah hubungannya untuk kalian untuk bersosialisasi, ya, untuk bisa bersosialisasi. Nah, itu tugas yang pertama. Nah, tugas yang kedua untuk 1 bulan ke depan, ya, Sir lihat di kelas 7 tidak ada yang mengembalikan ulangan. Ya, ulangannya tidak dikembalikan. Kan saya sudah bilang, tulis soalnya, lalu kirim ke tugasnya, tugas UH-nya. Hanya 1 orang kalau tidak salah yang mengembalikan tugas UH-nya. Ya, yang soal itu harus dicatat. Kalian pada catat nggak soal ulangan kemarin? Saya catat, Sir. Ya, yang catat
Nah, terus kenapa nggak dipulangin? Nah, seperti ini, saya kasih lihat ya. Apa sih maksudnya? Di tugas 13-nya, saya kasih lihat supaya kalian paham. Nah, ini di tugas 13 ini ulangan kita kan kemarin ini UH04 nih ya. Ini yang udah dibalikan cuma satu orang. Nah, saya udah nilai juga ulang dari UH-nya. Ya. Nah, lalu di tugasnya ini ya hanya satu orang. Nah, ini kelas 9 ya. Kita lihat. Jadi harus dikembalikan UH-nya. Jangan sampai kalian nggak kembalikan. Nih, saya udah lihat ada dua orang yang kembalikan UH-nya. Ya, jadi dari 8 orang ini nggak pada kembalikan. Jadi harap dikembalikan di sini catatannya. Jadi saya tahu kalian nyatat atau tidak. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, ya tugas yang tadi clipping untuk pembuatan PowerPoint untuk lingkungan, saya ingin mendengar pendapatmu dalam hal keterampilan membuat slide untuk presentasi pendapat. Nah, yang kedua, kalian harus mengeprint, ya ini, saya kasih lihat nanti. Oke. Gitu dulu. Oke, sudah kelihatan? Nah, di classroom kalian itu ada forum. Ya, nanti di classroom kalian lihat forum. Nah, di situ Sir udah kasih forumnya untuk ayat hafalan kalian. Ya, jadi yang tanggal 23 ini silakan print kartu ayat hafalan. Karena apa? Karena ini untuk nilai sosial, nilai KI 1-nya, ya, untuk sosial spiritualnya, KI 2-nya sosial, KI 1-nya spiritual. Nah, ini harus kalian kerjakan di semester genap ini. Ya, kalian tinggal print ini nih nanti nih. Ya. Carinya di forum, ya. Nah, untuk yang remedial nggak tahu, Sir, karena nggak tahu kalian itu remedial untuk rapot. Yang rapot keterampilan KI 1, KI 2-nya yang kecil tidak mencapai KKM, nah kalian wajib menyerahkan tugasnya. Sampai sekarang tidak ada tugas remedial yang dikembalikan ke Sir kecuali kelas 8. Ya, kelas 7 nggak tahu, dibilangin nggak sama gurunya remedial KI 1 spiritualnya. Nilainya KKM nggak dirapot. Yuk. Gimana kelas Saya udah 7? kirim tugas remedial KI 1 sama KI 2 yang Ya, udah minggu ada lalu di yang saya remedial. ini. Kalau Udah. KI 1, KI 2-nya yang nggak bisa, ya kirim. Sir udah kasih ini link buat kirim tugasnya. Kalau nggak, Sir, saya nggak bisa kirim tugasnya di classroom. Udah kirim aja ini ke grup WA. Supaya gampang Sir ngelihat nilainya. Oke. Nah, bentuknya apa? Yang tugas ayat ini nanti kalian print. Kalau nggak punya printer nih ya, jangan bilang, Sir, saya nggak punya printer, jadi saya nggak bisa ngeprint, tuh saya nggak ngerja tugas. Tidak ada alasan. Kalian bisa buat bentuknya sama seperti ini. Ya, dengan link yang di sini bentuknya sama. Seperti apa bentuknya? Nah, saya akan tunjukkan. Saya akan tunjukkan bentuknya seperti apa. Nah, kalian ini bentuknya seperti ini. Ya, bentuknya seperti ini. Kalian bisa buat di buku gambar atau di kertas. Tulis. Kalau nggak punya printer, usaha. Kalau Sir, ya nggak harus mewajibkan kalian ngeprint. Yang penting ada usaha untuk kalian buat. Ya, bisa kalian print. Kalau nggak mau capek, kalau kalian mau nggak punya print, jangan ngotot sama mamanya minta dibeliin printer. Ya, Sir nggak pernah bilang seperti itu. Usahakan kamu buat pakai tangan pun nggak apa-apa. Ya, yang penting kamu ada buat. Yang penting kan Sir cuma nilai konsepnya.
konsepnya kamu mau nggak mengerjakan ini. Seperti itu. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Lihat ya, perhatikan baik-baik nih cara mengerjakannya. Nah, ini Sir kasih waktu ya sampai jam 3 sore kalian isi ini untuk 1 bulan. Pertama, ya, kalian ini kerjakan. Biasalah tulis nama ya, kamu tinggal tulis namamu di sini. Kelihatan nggak ini? Halo? Kelihatan semua. Kelihatan Kelihatan ya? Sir. Nah, ini tulis nama kamu di sini. Ya, ini kamu tulis nama. Ini kelas. Ini bulan. Nah, bulannya itu bulan Februari. Nah, kamu tinggal sampai Maret. Ya, karena ini pasti ada bulan Maretnya nanti. Februari kan tinggal. Nah, sekarang hari Kamis, tanggalnya kita mulai dari hari Kamis ya. Nah, mulai dari sekarang kamu bikin. Kamis tanggal sekarang tanggal berapa? Tanggal 25. Nah, tulis 25. Nah, lihat nih ya caranya baik-baik. 25 bulan 2. Kamu mau hafalin ayat hafalannya Yohanes 3, misal ayat 16. Oke, ini kamu udah tulis. Nah, kamu tulis buat besok tanggal berapa? 26 berarti kan? 26 bulan 2, saya mau hafalin di misalnya Amsal 1 ayat 7. Nah, Sabtu Minggu itu kalian nggak usah nulis. Nah, ketemu lagi di Senin. Nah, itu mulai tanggal 1 bulan 3. Ya, misalnya 1 Tesalonika 5 ayat 17. Nah, ini kalian bisa tulis ayat-ayat ini, terserah kalian ayatnya. Yang penting ayatnya pendek dan kalian hafal. Lalu ini tanggal 2, ya kan? Terus kamu isi sampai dia di sini. Ya, sampai penuh. Jadi totalnya itu ada 25 ayat. Ya. Jadi totalnya ada 25 ayat. Ya, ini sampai di sini, ini keisi. Pokoknya ini semua udah keisi sampai sini. Ya, terus baru kita pindah ke sini. Ini. Nah, sampai penuh semuanya. Nah, lalu nanti dikumpulkan minggu depan. Ya, saya mau lihat ini dikumpulkan minggu depan karena ini untuk jadi bahan kita praktek untuk ayat hafalan untuk KI 1-nya. Ya, saya akan ngambil nilai KI 1-nya dari ayat yang kamu hafal ini. Ya, nanti saya akan lihat tandai berapa dari 25 ini kalian hafal. Seperti itu. Mengerti? Paham? Jadi Paham, Sir. kalau misalnya Ya. mulainya hari Kamis, sampai udah bawah, nanti naik lagi ke atas untuk isi Iya. Senin, Selasa, Rabu yang kosong. Iya, betul. Pokoknya habis sudah dari sini, yang di pojok bawah ini, ya udah habis kan, turun. Nah, terus naikin ke atas, supaya yang ini ketiga ini keisi. Karena kan kita udah mulainya dari sini. Ya, seperti itu. Oke, berarti kan minggu depan, kita bulan Maret itu kalian udah mulai PTS soalnya. Ya, udah pengambilan nilai lagi. Nah, makanya ulangan yang Sir kasih itu, ya itu akan Sir masukin di ulangan pertama. Dan yang dipresentasi, nanti kita akan presentasi kalau ada waktu untuk presentasinya, itu akan Sir masukkan di dalam ulangan yang kedua. Karena apa? Di bab ke-6 itu kita hanya praktek untuk evaluasi dari bab 5 dan bab 6 untuk kalian bisa pertanggungjawabkan, melestarikan dan menjaga alam, ya lingkungan. Seperti itu. Jadi Sir ingin menilai pendapatmu menurut para pakar seperti ini dan solusinya seperti apa. Nah, kalian juga mesti kritis. Sebagai anak-anak muda, kalian mesti kritis. Seperti itu. Ya. Nah, jadi kita akan nilai untuk sosial, sikap sosial kalian dari situ. Ya, rasa kepedulian kalian. Ya, jadi di pelajaran agama Kristen itu ada yang namanya KI 1 itu spiritual. Ya, spiritual itu untuk doa. Nah, terus
KI 2 itu untuk sosial. Ya, jadi ini kedua hal ini yang harus kita pelajari untuk di prakteknya. Ya, walaupun ada KI 3 itu untuk pengetahuan, ya, seperti yang sekarang kalian pelajari ini pengetahuan. Nah, di KI 4 itu keterampilan. Ini jadi supaya kalian tahu. Nah, keterampilannya seperti apa? Nah, seperti ini, membuat clipping, itu ada nilainya lagi sendiri. Nah, nanti Sir akan ngambil nilai sosialnya. Bagaimana tentang menjaga lingkungan kamu, solusinya apa, pendapat kamu apa, mendapat pakar seperti ini, kira-kira kamu setuju nggak? Seperti itu, nanti kita akan bedah di dalam presentasi itu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup paham di sini? Untuk tugasnya Sudah. ada 2. Ya, tugas yang untuk buat clipping presentasi dan ini tugas untuk kita. Ya, untuk di KI 1 dan KI 2 untuk semester genap. Oke, itu aja. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sir, tugas remedial yang ulangan keempat kan saya kan masuk PMED. Nanti Sir kasihnya kapan tugas remedial? Sir kasih sampai batas tanggal 28. Sampai akhir bulan Februari, semua remedial dari kelas 7, 8, 9 itu semua udah harus ada. Kalau remedialnya dikumpulkan telat, Sir nggak akan nilai. Ya, jadi untuk perbaikan rapot kamu di semester genap, ya semoga nilainya bagus-bagus. Nah, Sir cuma kasih tahu kalian rajin-rajinlah Zoom, ya sama di classroom. Udah cuman itu aja. Sir nggak minta muluk-muluk sama kamu seperti apa. Ya, nggak, kita bukannya mau ujian, mau dapat segala sesuatu yang penting buat Sir, tapi buat kamu. Ya, itu kan belajar buat kamu. Sir hanya memberikan ilmu, memberikan tuntunan dalam hidupmu. Sama seperti masing-masing kamu mau menjalankan agamamu, ya itu tergantung dirimu sendiri. Sir nggak bisa paksa. Ya, kamu mau jadi manusia berguna, silakan. Kamu mau jadi manusia yang baik, ya silakan juga, gitu ya. Semua ada di keputusannya di dalam hidup kita. Makanya pelajaran agama itu, di spiritual itu, ya di indikatornya itu menganut agama yang dipeluknya, yang masing-masing. Bukan berarti kalian belajar agama Kristen kalian harus jadi Kristen, ya. Saya bilang enggak, ya. Kalian belajar agama Kristen itu sebatas pengetahuan kalian. Oh, agama Kristen itu seperti ini karena kebetulan di dalam dia adalah belajarnya agama Kristen. Konsekuensinya ya kalian harus mengikuti. Bukan berarti kalian terus jadi Kristen. Ya kalau kalian mau jadi Kristen ya silakan, itu keputusan kalian. Ya. Kalian bisa belajar pengetahuan kayak Sir belajar Islam, Sir belajar Buddha, Sir belajar di semua agama, aliran kepercayaan, Sir pelajari karena untuk sebatas pengetahuan. Seperti itu. Kita jangan menutup ya hal-hal yang baik untuk kebaikan kita. Jadi di saat kita bisa bersosialisasi sesuai dengan KI 2, ya, nilai sosialnya kita bisa ada. Jadi kita bisa berteman dengan siapa aja, dengan siapapun. Jadi kita nggak membenci. Wah dia Buddha, kita nggak mau. Oh dia Hindu, kita nggak mau berteman. Saya maunya bertemannya dengan kelompok saya saja. Tidak seperti itu. Ya, karena agama itu artinya dari bahasa Sanskerta itu tidak, agama itu kacau. Jadi artinya agama itu tidak kacau. Berarti adanya agama tidak membuat orang menjadi kacau. Ya, nah, kalian baru tahu kan arti agama bahasa Sanskertanya? Ya, itu tidak loh bahasa Sanskerta. Agama itu kacau. Jadi agama itu tidak kacau loh. Kok sekarang kok banyak agama yang kacau? Ya karena ya mereka tidak mempelajari, ya bahkan mereka dengan mempelajari lalu membenci, tidak seperti itu. Ya, jadi pemahaman seperti ini dipupuk. Ya, itu kan bicara kembali lagi ke dalam diri kita masing-masing, keputusan ada di dalam diri kita.
kita masing-masing. Dengan agama jangan dijadikan kedok atau topeng kita bisa berbuat jahat. Ya. Terus dengan agama kita juga bisa banyak orang yang berkedok pura-pura baik, itu juga nggak boleh. Kalau di agama pasti saya nggak tahu kalau di dalam diri kalian menjadi orang-orang yang munafik kah atau gimana, saya juga nggak tahu. Karena bicara hubungan kalian dengan Tuhan kan pribadi. Ya, seperti itu. Oke, tugasnya sudah paham? Mengerti? Sudah, Sir. Sudah? Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah, Sir. Nggak ada. Nah, Sir baru ngelihat Nelson. Nelson kalau Sir boleh tahu agamanya apa Nelson? Kristen, Sir. Kristen. Nah, oke. Sekarang Nelson pimpin dalam doa ya. Videonya dinyalakan Nelson. Nelson pimpin dalam doa. Oke, Sir. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapak. Di hari ini kami sudah dibimbing pelajaran Tuhan oleh Sir David, Tuhan pimpin Tuhan. Sir David Tuhan yang selalu mengajari kami. Yang sudah berdoa dan mengucap syukur oleh amin. Amin. Wow, pintar Nelson ya. Rajin-rajin Nelson ya, ikut Zoom-nya ya. Supaya Nelson dapat nilainya juga bagus. Oke, seperti itu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat mengerjakan tugas ayat hafalannya. Kalian tulis hari ini, dikumpul paling lama besok. Saya kasih waktu besok sampai jam 3 sore untuk ayat hafalan. Ya, dengan ayat hafalan yang kamu tulis itu wajib kamu harus hafal. Jadi pilihlah ayat-ayat hafalan, ayat-ayat yang kamu bisa cari. Kalau nggak punya, itu cari di internet. Ya, kalau nggak punya Alkitab, cari di internet. Kalau yang Kristen sih nggak apa-apa, pasti punya. Oke, itu aja tugasnya untuk buat PowerPoint dengan tugas ayat hafalan tentang menjaga dan melestarikan lingkungan. Oke, sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye.